Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa diberikan kekuatan kesehatan. Semoga sampai hari ini kita belum mokel. Kalau kemarin mokel ya malu-malu. Oke, melanjutkan diskusi kita tentang pendidikan kewarganegaraan atau kewarganegaraan. Pada pertemuan kemarin kita hanya membahas tentang gambaran umum dan silabus kita yang mungkin insya Allah kita pelajari dalam satu semester ini. Biasanya di mata kuliah ini saya itu ada tugas presentasi tiap sub materi. Jadi kalau ada 14 pertemuan, biasanya kalau ada mahasiswanya itu biasanya saya bagi 10 atau 12 sub bahasan, itu yang membahas adalah mahasiswa. Yang 1, 2, 3 biasanya saya untuk membahas. Ahli tergantung jadi sampai 4 serata iya ya. Kalau itu dibagi presentasi monggo. Jadi mungkin si A ke bagian materi korupsi, kamu bagian globalisasi, kamu bagian daerah, kamu bagian pendapat, nanti buat PowerPoint 11 slide atau berapa, nanti kita diskusi bareng-bareng. Itu biasanya seperti itu. Oke, itu nanti aja lah ya. Penting ini gambaran dulu aja. Di untuk pertemuan ini masih di pertemuan pertama atau yang kedua ini yang perlu kita pahami sebagai pendidik kewarganegaraan itu adalah terkait dengan konstitusi. Mungkin hari ini konstitusi atau Mahkamah Konstitusi lagi pusing-pusing nyari hari ini antara taruhan nyawa ya harus kadung teh akeh ya kan masuk kasido ya kasido tadi mas itu masuk pemilihan ulangan itu adalah sebagai bentuk wujud tugas dan fungsi dan bagaimana pentingnya konstitusi. Mungkin ada adik hanya sekedar Mahkamah Konstitusi. Apa sih yang Anda pahami terkait dengan konstitusi itu? Mungkin ada adik sering mendengar istilah ada konstitusi, ada konstitusionalisme, ada konstitusional, itu inkonstitusional. Berarti tidak sesuai dengan aturan atau bisa dikatakan curang. Istilah bahasa terkait dengan etimologi konstitusi, konstitusional, konstitusionalisme, intinya maknanya sama, tetapi mungkin penggunaannya yang berbeda. Penggunaannya aja yang berbeda. Ya, kalau Anda dari belajar bahasa Indonesia atau mungkin sudah mengenal Indonesia, bahasa Jawa, bahasa itu kan tergantung pada konteksnya ya. Apalagi bahasa Jawa itu lebih kaya lagi. Yang umum biasanya yang terjadi, apa rek arane nek tiba nang ngarep misalnya, jelungup, nyungsep, ya seperti itu. Itu adalah terkait dengan penggunaan. Konstitusi itu bisa diartikan sebagai ketentuan atau aturan yang mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar. Saya sering mengatakan bahwa undang-undang dasar itu kalau di organisasi itu adalah ruhnya, nyawanya sebuah organisasi. Kalau ini undang-undang dasar, misalnya undang-undang dasar 1745, berarti itu adalah ruhnya negara Indonesia. Artinya apa? Itu adalah sebuah bentuk kesepakatan. Bentuk kesepakatan individu antar individu yang menyepakati menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Terus siapa Pak semua aku kalau mutusno? Ya wakil DPR, namun mari pemilu. Ya. Wakil-wakil Anda yang memilih atau yang membuat konstitusi itu. Itu MPR. Ya, kalau Anda ngerti misalnya kalau hari ini Randy dipisahkan dari ruhnya, apa yang terjadi? Al-Fatihah gitu kan? Ya. Tapi kalau ruhnya bermasalah, misalnya Randy ruh itu tarik ini. Kok dibatak tegak. Kok masalah itu 6 bulan kan. Nah, begitu juga negara. Negara itu kalau misalnya undang-undangnya bermasalah,
negaranya juga akan bermasalah, rek. Gonjang ganjing, tarik ulur. Ini makanya undang-undang dasar atau kepemilikan negara ini harapannya adik-adik paham betul dengan apa sih yang menjadi cita-cita, apa sih yang menjadi kesepakatan bangsa kita ini, ya dituangkan dalam bentuk undang-undang dasar yang bisa dikatakan 1940. Bentuk negara kita apa, struktur negara kita apa, masa jabatan presiden itu berapa tahun misalnya, semua tercantum dalam kesepakatan. Itu sebagai dasar atau pijakan kita sebagai warga negara. Kemudian ada pemahaman juga tentang konstitusional. Ini bisa diartikan kalau konstitusional kalau tindakannya, perilakunya, perilaku pejabatnya, perilaku masyarakatnya. Jadi apa yang menjadi kesepakatan kalau itu mengatur tentang jabatan kepala negara atau jabatan yang bertanggung jawab atas kehidupan berbangsa bernegara ini, ya harus sesuai dengan kesepakatan itu. Makanya presiden itu bukan raja, ya. Beda raja dengan presiden. Ya raja kan diangkat-angkat dewe ya, oncen nggen gendu dewe. Wong sing ngeterno rajane aku. Tapi kalau negara pilihan. Maka dia sebenarnya bukan raja, tetapi dia adalah koordinator pelayan, koordinator corono apa ya, mandore. Nah, ngono. Nah, yang perilakunya, tindakannya, oh saya harus melakukan ini, itu adalah konstitusional sesuai dengan undang-undang. Kalau kemarin yang dipermasalahkan terkait dengan usia calon presiden misalnya, ada yang masa jabatan presiden itu 2 periode atau 1 periode, atau mungkin ada pasal-pasal lain terkait dengan undang-undang besar, misalnya terkait dengan fakir miskin dan itu ladang menjadi tanggung jawab negara misalnya. Nah, itu kan termasuk isi dari kesepakatan. Kemudian kalau kita bicara tentang konstitusionalisme, maka itu artinya adalah pembatasan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Jadi hari ini lagi diuji pilihan rakyat itu, haknya rakyat. Mungkin secara real ya, entah itu benar enggak benar faktanya jadi itu ya. Prabowo sudah didukung hampir 58% masyarakat Indonesia. Tetapi ada yang mengatakan itu belum sah, belum benar, curang dan sebagainya. Lagi diuji di Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya wah ini enggak santai kon alibi kalah ya ngono. Nek ancen kon salah dibuktine, nek kalau buktine berarti enggak benar sampe ngomong-ngomong ya. Ya perkara ae. Wis berarti iki sah ya sah. Nah, kalau sah berarti Prabowo memang benar-benar dipilih dan dimau oleh masyarakat Indonesia. Terus misal kalau hak yang lain, Anda sebagai warga negara apa dan hak dan kewajiban Anda? Mendapatkan perlindungan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan layanan dan sebagainya. Nah, itu harus dijamin oleh negara. Akhir-akhir ini yang menjadi persoalan itu adalah terkait dengan pemerintah dan negara. Nah, pemerintah itu seakan-akan kayak kerajaan, beda dengan negara. Kalau negara kan harus seluruhnya konstitusi. Pemerintah itu adalah petugasnya negara, mestinya. Ini salah kata sama ini sehingga ya mungkin karena basic negara kita kerajaan atau mungkin karena sudah menjadi budaya kita koyok rojo. Tapi presiden itu koyok rojo, malah siapa orangnya ketika misalnya bapakmu itu sukses jadi tukang las misalnya, sawangannya tukang las, tapi bentahun umroh ya minimal ya, ngopi nih gak gini teras, ngopi nih gini, ngopi nduk nanti nang Solo, ikut kayak mancal atau udah montoran, ikut gak ada jaketan, ya apa, melihat yang saling
Loh, berarti sukses. Nah, ketika sukses, dia pasti akan memberikan kesuksesannya, menurunkan kesuksesannya kepada anak-anaknya. Ya mungkin ini iki nek aku wis tuwa sapa sing terusno usahaku iki anu. Mosok dikekno mantune. Apa dikekno ponakane. Ya nek terpaksa ya gak apa-apa. Tapi nek ana anake, apa mungkin dikasihkan orang lain? Itu kan sudah menjadi tradisi. Ya wajar lah orang tua nang anake kan ya. Nah, tapi ini merembet ke aturan negara. Yang kemarin menjadi perdebatan. Oligarki sing apa? Nah, nih hak-hak negara seperti itu. Jadi antara sejarah, budaya dan sebagainya itu juga apakah itu salah Pak? Ya kalau memang aturannya mengatur seperti itu ya salah. Tetapi kalau itu memang disahno, ya wis gak apa-apa, wajar ae maklum mungkin injen Indonesia budaya ning ngene, ya wis kate lapo. Demokrasi kan budaya orang barat. Bukan budaya kita. Nah nek gak cocok mek kene mosok dipaksakno. Ayo ngene iki sampean kon jubahane ya apa? Atau sampean kan cowok ya, kenapa nggak pakai daster yang ini enak ya, sarungan ngono. Nah, di segala sesuatu biasanya menempatkan pada di mana bumi kamu pijak, disitulah yang kamu tunjuk. Kalau kita hidup di Indonesia ya kayak aturan Indonesia, walaupun mungkin aturan itu bisa juga ngadopsi dari luar. Tapi yang maksud ditiru kabre, ditiru bulak ya. Tuh. Oke, itu pemahaman kita terhadap konstitusionalisme dan konstitusionalisme. Nah, biasanya isme itu paham. Cara ngomong itu tapi keyakinan. Nah, fanatik ya. Oke. Nah, konstitusi menurut pemikiran Pak Zimli Asidiki itu adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. Dia mengatakan bahwa hukum konstitusi itu adalah hukum dasar, undang-undang tertinggi. Cara nek ngomong agama kitab suci nih rek. Nek ngomong biologi ruh. Nek ngomong apa jenenge? Agama ya koyo kitab suci. Berarti kitab suci ini bangsa Indonesia itu ya Undang-Undang Dasar 1945. Sahadate apa? Pancasila. Jadi sampean tidak mengakui Pancasila, ya usah jago Indonesia. Kalau Anda tidak ngerti kitab suci Anda, ya jangan ikuti Indonesia. Nek karo aturane, atau ramane, ya piye. Tetapi dari sinilah maka konstitusi itu terbagi menjadi dua. Ada yang tertulis konstitusi yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang tidak tertulis itu adalah nilai dan norma. Nah, ini nilai dan norma inilah yang seperti saya contohkan tadi. Kalau itu sudah menjadi budaya kita, maka ya bagaimana gitu lah. Masuk ke terima. Ya sama halnya dengan kolusi, nepotisme. Sami-sami saiki wong golek mantuwe nek misale wong tuane guru ya. Anak ini iso oleh guru maneh kok ya. Coba misalnya. Sarjana apa sih pacarmu? Nduk. Sarjana teknik. Kate kok ngelas ngono. Dolok guru-guru ae lho. Karena mengapa? Bisa juga orang tuamu itu bangga karena sukses, karena dia profesinya sebagai guru. Suksesnya apa? Ya mungkin karena dia bisa sampai menguliahkan adik-adik, dianggap sukses. Maka profesi guru dianggap profesi yang paling baik. Sampai-sampai dolek mantu yang dolek guru ae kan ngono. Engko sing bapakne kiai nek iso dolek mantu yo dari trah pondok pesantren atau kiai dan sebagainya. Jadi arek teknik mesin gak payu, gak mungkin oleh putrane kiai. Koyok
koyok-koyok ore ya. Nah, itu kan budaya kita kadang orang kan berpikir enggak, berpikirnya linear gitu loh. Lurus saya. Padahal hidup ini kan juga legalitas. Artinya bahwa nilai itu sebagai konstitusi sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap baik dan diperjuangkan menjadi sebuah aturan kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dan itu biasanya konstitusi. Misalnya kayak kemarin kebudayaan makan siang bersama atau buka bersama atau mokel bersama lah. Ini ngomong mokel bersama, ngomong mangan bareng, ngopi bareng gitu. Ini anak Covid kan nggak boleh deh. Tapi nek bagi kita kenduren, uraan, mangan bareng, ngopi bareng itu hal yang tradisi loh ya. Karena dengan pertemuan itu selain kita makan juga ada komunikasi, ada pertemuan, sehingga sumbatan-sumbatan miskomunikasi yang barangkali itu menjadi persoalan bisa terselesaikan di forum-forum kecil-kecil seperti itu. Nah, koyok ngopi ngono kan, kadang yo guyon, yo krecek-krecekan dan sebagainya wajar kan ya. Nah, kadang ana koncone dibully ngono ya. Kalau sing motor jene ditakdirno motone rada piye-piye titik ngono ya kok krecek iya sampe. Tapi yo ojo dipikir itu menjatuhkan ya. Dianggap itu itulah bahasa kasih sayang kalian terhadap teman kalian. Suatu saat 5, 3, 4 tahun ke depan Anda akan pasti ingat. Oh, iki panjul biyen iki kok tak ngono. Jadi itu pemahaman kita terhadap